Teman saya, Denny Siregar, baru kemarin dilaporkan ke polisi karena tulisannya di media sosial, khususnya Facebook. Dalam tulisan tersebut, Denny mengkhawatirkan anak-anak yang masih kecil udah dididik agama garis keras. Agama yang anti toleransi, agama yang selalu ditarik dalam kubangan politik praktis. Apa yang dikisahkan Denny adalah semacam kegundahan bahwa wajah Islam belakangan ini sering tampil menguasai ruang publik adalah wajah-wajah yang gahar, wajah yang penuh kekerasan, wajah yang anti toleransi. Bahkan kadang-kadang sering menggunakan kalimat takbir untuk menakut-nakuti orang atau untuk demonstrasi. Wajah seperti ini bukan saja ditampilkan oleh orang-orang dewasa yang biasanya tampil di jalan-jalan, teriak-teriak demonstrasi, tapi juga mereka mengerahkan anak-anak ke jalan-jalan. Lo masih ingat kan kasus Pilkada Jakarta kemarin? Serombongan anak-anak pawai sambil teriak-teriak bunuh Ahok, bunuh Ahok. Ngeri. Bukan hanya itu. Pelibatan anak-anak dalam demo-demo politik bernuansa agama juga udah menjadi rahasia umum. Mereka melibatkan anak-anaknya yang gak ngerti apa-apa untuk diajarkan kebencian. Padahal kita punya undang-undang perlindungan anak yang melarang anak-anak untuk dilibatkan dalam politik praktis. Tapi orang dewasa yang mengeksploitasi anak-anak itu gak pernah diseret ke meja hukum. Gak pernah dituntut karena perilaku mereka terhadap anak-anak. Saat demo misalnya, mereka mendandani anak-anak mereka yang masih kecil dengan pakaian bernuansa agak keisis-isisan. Misalnya dalam foto ilustrasi yang diunggah Denny di akun Facebooknya, dia menampilkan foto anak-anak yang dibalut pakaian hitam, menggunakan ikat kepala bertuliskan mirip bendera HTI. Anak-anak itu juga menenteng bendera HTI. Lo tahu kan? HTI itu organisasi yang di Indonesia setara PKI. Keberadaannya sudah dilarang di Indonesia. Terus apa kata mereka? Oh, itu bukan bendera HTI, itu lambang Panji Nabi, kata mereka. Sudahlah, itu cuma alasan mereka saja. Bentuk dan warna Panji Nabi sampai sekarang masih dalam perdebatan. Ulama-ulama menelusuri hadis-hadis misalnya. Yang satu ulama bilang bahwa benderanya yang dibawa oleh pasukan Nabi misalnya, ada yang bilang berwarna hitam, ada yang bilang berwarna putih, ada yang bilang kuning, atau ada yang bilang warnanya hijau. Ada yang bilang bertuliskan kalimat syahadat. Ada juga yang meyakini benderanya polos saja tanpa tulisan. Artinya bahwa kesepakatan bagaimana bentuk bendera dan Panji Nabi itu tidak final dan masih menjadi perdebatan. Lagi pula panji atau bendera pada zaman Nabi itu hanya dikibarkan sebagai pertanda pasukan perang ketika mereka berhadapan dengan musuh. Dikibarkan untuk peperangan. Lah sekarang Indonesia lagi damai-damai kayak gini, terus dikibar-kibarin bendera perang. Kan ngaco. Soal benderanya, bentuk Panji Nabi itu masih jadi perdebatan. Tapi bendera yang dibawa anak-anak itu pasti bendera HTI. Karena itulah lambang HTI. Mereka menggunakan dua kalimat syahadat dalam benderanya berwarna hitam. Bukan cuma HTI. ISIS juga menggunakan bendera dengan pola yang sama. Ada tulisan dua kalimat syahadatnya. Hanya saja fontsnya atau bentuk hurufnya berbeda seperti yang digunakan HTI. Mereka selalu mengaburkan bendera ini, bendera kelompoknya itu sebagai bendera tauhid. Lah, emang sejak kapan tauhid ada benderanya? Kan gua belajar Islam udah lama, teman-teman belajar Islam udah lama, baru denger bahwa tauhid itu perlu bendera. Itu kengacoan mereka aja. Klaim bahwa bendera tauhid sebetulnya hanya untuk menipu umat yang gampang diperdaya sama simbol-simbol. Kalimat syahadah yang semestinya sakral itu dijadikan lambang untuk demonstrasi, bahkan berbuat kerusakan. ISIS dan Hizbut Tahrir bahkan sudah menggunakan simbol-simbol itu untuk menghancurkan Suriah, Irak, atau Libya. Jadi istilahnya begini,
Kalimatnya benar. La ilaha illallah. Itu sebuah kalimat yang benar dan sakral. Tapi mereka gunakan dengan cara yang ngaco dan untuk membuat kerusakan. Lo inget dong, ulama-ulama Yaman udah lama memperingati kita. Jika di sebuah negara mulai bermunculan bendera-bendera hitam, hati-hati kata ulama-ulama itu. Itu tanda-tanda kehancuran negara tersebut. Yaman ngerasain tuh ulah para pembawa bendera hitam ini. Kini negeri itu hancur lebur. Dan jutaan anak-anak di sana beresiko kelaparan. Jadi menentang bendera ISIS atau bendera HTI itu nggak sama dengan menentang kalimat tauhid. Menentang dikibarkannya bendera bertuliskan tauhid tidak akan merusak keimanan seorang muslim. Ini bendera, ini simbolnya ISIS, ini simbolnya HTI. Dan seringnya digunakan untuk kelompok-kelompok perusak. Bahkan karena seringnya bendera itu digunakan untuk kegiatan yang meresahkan, mestinya muslim yang waras tidak mau kalimat suci syahadah dijadikan simbol-simbol oleh gerombolan pengasong khilafah atau serigala gila seperti ISIS itu. Nah, temen gue Denny, gue rasa salah seorang yang resah dengan banyaknya bendera hitam dikibar-kibarkan dalam ajang demonstrasi yang bawa-bawa agama. Apalagi kalau demo itu melibatkan anak-anak. Denny mengunggah foto anak-anak sedang berfoto bersama bendera HTI. Bendera organisasi teroris yang di banyak negara dilarang keberadaannya. Lo kepikiran gak sih? Kenapa sih Hizbut Tahrir yang ngasong-ngasong khilafah kemana-mana itu dilarang di banyak negara? Karena emang kerjanya cuma ngerusak. Dunia udah tahu gerombolan ini cuma perusak. Udah banyak bukti yang memperlihatkan keterlibatan mereka di berbagai negara yang kini porak-poranda. Jadi menurut gue kegundahan Denny beralasan. Kita juga tahu teroris menggunakan anak-anak sebagai pasukan perangnya. Masih ingat dong bom bunuh diri di Surabaya beberapa waktu lalu? Juga melibatkan anak-anak. Mestinya yang harus ditelusuri adalah siapa yang mengerahkan anak-anak ini dalam aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi politisasi agama ke lapangan. Siapa yang merusak jiwa anak-anaknya dengan doktrin beragama yang keras, yang anti toleransi hingga mereka terbentuk besarnya menjadi calon-calon orang yang keras. Calon-calon orang yang gampang mengkafirkan, calon-calon orang yang anti toleransi. Calon-calon orang yang mungkin berkata orang lain darahnya halal. Ini yang bahaya. Orang tua mana yang ngizinin anaknya diseret dalam kubangan isu politisasi agama kayak gini? Ini yang harus ditelusuri. Gue rasa sebagai orang tua, Denny punya anak, mengkhawatirkan masa depan jika anak-anak sejak kecil sudah dijejali doktrin seperti ini. Ia menuliskan kekhawatirannya di halaman media sosialnya. Dan sialnya, karena tulisan itu yang sebetulnya warning bagi kita, kini orang-orang tua yang sering membawa anak-anak dalam aksi politisasi agama malah mempermasalahkan tulisan itu. Mempermasalahkan foto yang diunggah oleh Denny dan mereka menuntut Denny ke polisi. Bro, udah jadi rahasia umum. Negeri ini sekarang darurat terorisme. Makanya kita punya lembaga yang namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Negeri ini akan rusak jika kita semua membiarkan saja mereka berulah, meracuni pikiran anak-anak dengan doktrin agama yang ngaco. Gua rasa Denny cuma ingin memperingatkan kondisi seperti itu. Sebuah peringatan penting agar bangsa kita nggak kejeblos dalam kubangan seperti Suriah, Irak, atau Libya. Dan lo tahu, di negara-negara itu, anak-anak adalah makhluk yang paling menderita. Gue sih cuma ngajak lo berpikir. Kesimpulannya ya terserah lo. Thank you.